Halo listeners, Mimin mau lanjutin kisah Bai Chuan lagi nih. Kalian penasaran gak? Gimana kehidupan Bai Chuan setelah berhasil berevolusi? Mari kita lihat kehidupan Bai Chuan setelah berevolusi. Langsung saja kita masuk ke videonya. Bab 77, Naga di Lautan. Tubuh raksasa dari monster, jika dibandingkan dengan dua makhluk itu, bahkan belum sebanding dengan satu cakarnya. Pada saat ini, mungkin juga menyadari bahwa ia telah tersesat ke wilayah predator raksasa. Dengan tergesa-gesa ia berbalik dan mengayunkan ekornya, mencoba melarikan diri dari sini. Namun sudah terlambat. Ular ini melihat bahwa ikan tersebut hampir melarikan diri, jadi dengan santai ia merentangkan cakar tajamnya. Merentangkan cakarnya dengan gerakan sangat lambat. Namun, begitu lambat, gerakan lambat ikan ini seharusnya tidak terlihat. Tetapi ketika ia membuka cakarnya dan membuat beberapa lingkaran, segalanya berubah. Saya melihat suatu fluktuasi tak terlihat muncul dari antara cakarnya yang terbuka lebar. Arus air di sekitarnya tiba-tiba membentuk gelombang pusaran yang indah. Pada saat ini, pusaran tersebut seolah-olah ada di dasar laut, dan pusaran kecil terbentuk di area kecil ini. Di bawah pusaran kecil yang aneh ini, ikan kecil berwarna kemerahan yang seharusnya bisa melarikan diri, mulai berjalan di tempat seolah-olah ia tidak bisa merasakan arah. Meskipun melihat getaran ekornya yang tiba-tiba, seharusnya memiliki kecepatan pelarian yang sangat cepat, tetapi pada saat ini berubah menjadi diam. Kontras tajam antara sangat cepat dan sangat lambat sangat aneh. Namun, waktu baik tidak berlangsung lama. Situasi aneh ini tidak berlangsung lama. Ketika pemilik cakar tajam dengan cepat mengayunkan lagi. Tarikan pusaran transparan kecil tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ikan kecil itu terbalik dan kehilangan keseimbangannya, dan berbelok ke arah pemilik cakar. Saat berikutnya, ikan kecil berwarna kemerahan itu menabrak salah satu cakar yang terangkat dari ular tersebut, dan kepalanya langsung tertusuk. Tiba-tiba, darah merah muda yang halus tetapi terang perlahan menyebar, dan tersebar menjadi awan kabut darah kecil di dalam air laut. Pemandangan di depannya dilihat oleh Bai Chuan, yang sudah berhasil berevolusi, dan ada sedikit rasa puas di matanya. Lalu ia mengangkat cakar tajamnya dan memasukkan ikan mati di atas cakarnya ke dalam mulutnya. Adapun adegan ajaib yang baru saja terjadi, itu adalah Bai Chuan yang menyadari itu dengan bantuan kemampuan yang ia kembangkan kali ini. Prinsip dari seluruh proses ini sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja, Bai Chuan, melalui kemampuan persepsi bawah air yang baru berkembang, dapat mendeteksi tekanan dan fluktuasi yang disebabkan oleh setiap perubahan halus di air sekitarnya dengan sangat halus. Sekarang dia dapat mengetahui berbagai perubahan di air dengan cara halus. Langkah selanjutnya sangat sederhana. Cukup dengan merentangkan cakarnya dan memperluas area kontak dengan air, dia dapat dengan mudah menciptakan gerakan sentrifugal di air dan menciptakan pusaran. Tidak perlu dikatakan apa itu pusaran, itu adalah keberadaan yang disebut tornado bawah air. Bahkan jika pusaran ini tidak terlalu besar. Tetapi tarikannya bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh ikan kecil yang tidak sebesar cakar Bai Chuan. Adapun adegan terakhir. Karena ikan hanya perlu bergerak di air, itu akan tak dapat dihindari menggerakkan air di sekitarnya untuk menghasilkan berbagai fluktuasi. Dalam hal ini, selama dia merasakan berbagai perubahan halus di air, dia setara dengan merasakan pergerakan selanjutnya dan sebelumnya. Karena getaran air akan tiba sebelum ikan tiba. Dengan cara ini, dia dapat merentangkan cakarnya seolah-olah penglihatan masa depan, dan menunggu ikan untuk secara otomatis menabrak cakarnya. Tentu saja, adegan yang begitu berlebihan di depannya lebih atau kurang disebabkan oleh fakta bahwa dia saat ini berada di ruang yang relatif tertutup ini, sehingga efeknya begitu jelas. Meskipun tidak mungkin untuk pergi ke lautan luas di luar, efeknya tentu tidak seberlebihan dan signifikan. Dari titik ini, dapat dilihat seberapa kuat persepsi Bai Chuan di dalam air laut sekarang. Ini seperti membuka versi bawah air dari melihat masa depan, yang dapat memprediksi tindakan lawan di masa depan. Setelah makan ikan kecil, Bai Chuan tidak ragu lagi. Sekarang dia baru saja berevolusi, ia sangat lapar, dan ikan kecil yang tidak sebesar cakarnya tidak dapat mengisi perutnya.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk merobek kulit lama di tubuhnya, jadi ia merentangkan tubuhnya dan bergegas maju. Batu besar yang menutupi pintu gua langsung terdorong oleh gaya benturan megah yang dibawa oleh Bai Chuan. Dalam sekejap, ular di laut muncul di panggung. Tubuhnya yang ramping dan licin bergoyang-goyang dengan bebas di dalam air laut, menyebabkan arus yang kuat bergetar satu demi satu. Di antara mereka, aliran air di ujung ekor Bai Chuan berfluktuasi paling keras. Sirip ekor yang besar dan keras berbentuk bulan sabit berada di antara gerakannya, samar-samar membentuk pusaran kecil di dalam air di sekitarnya. Dalam beberapa hembusan napas, Bai Chuan membuat sekelilingnya keruh, dan sejumlah besar pasir laut halus dan lembut naik dan mengisi udara. Setelah itu, Bai Chuan dengan keras mengayunkan sirip ekor bulan sabit yang besar itu. Segera, seluruh tubuh meluncur dengan kecepatan tinggi seperti anak panah yang melepaskan tali busurnya. Selama perjalanan, dia merajalela, dan setiap kali ia melihat tempat di mana ikan berkumpul, ia akan melepaskan arus listrik tiba-tiba, dan kemudian mulut naga akan terbuka dan tertutup, dan ikan yang telah dibalik oleh listrik semua akan dihisap ke dalam mulutnya. Biarkan dia mengunyah dengan gigitan besar. Tidak lama kemudian, Bai Chuan merasa bahwa tubuh laparnya telah pulih hingga 7 atau 80% penuh. Dan pada saat ini, ia menghentikan gerakannya dengan puas, melihat kulit lamanya yang hampir memudar, dan tersenyum puas. Lalu secara manual ia merobek sepenuhnya. Berbicara tentang itu, sejak pengelupasan pertama, ia belum pernah menghadapi jenis kesulitan seperti itu ketika mengelupas kulitnya untuk waktu yang lama. Karena sebagian besar pengelupasan berikutnya diselesaikan ketika ia mulai berevolusi. Harus dikatakan, ini dapat dianggap sebagai mengatasi salah satu masalah utamanya. Karena Bai Chuan masih ingat perasaan saat ia mengelupas kulitnya kembali pada saat itu, dan ia merasakan rasa takut. Perasaan buta yang tidak bisa melihat apapun, bahkan jika ada entitas lain yang menyentuhnya. Mereka mungkin tidak akan bisa menemukannya. Lagi pula, ia tidak ingin mengalami perasaan tidak berdaya itu lagi. Setelah merobek kulit lama, Bai Chuan juga menyadari bahwa kepalanya baik-baik saja setelah ia melompati batu yang terhalang tadi dengan terburu-buru. Sepertinya kekuatan pertahanannya telah meningkat dengan signifikan. Dan hanya saat itulah ia memiliki waktu untuk melihat perubahan di tubuhnya dan inderanya yang berlebihan. Dalam jari-jari 1 kilometer penuh, semua perubahan dalam air, segala jenis fluktuasi yang halus, seperti getaran berbagai frekuensi rendah, perubahan aliran air ketika mangsa di kejauhan berenang, suara perjuangan mangsa yang sekarat, dan bau darah yang paling jelas. Berbagai fluktuasi semuanya bergabung dalam pikirannya pada saat ini, perlahan membentuk perspektif yang sangat hidup dari dunia gelap di dalam pikirannya. Dalam perspektif ini, tidak ada cahaya dan kecerahan, dan hanya bentuk umum yang terbentuk oleh hitam dan putih, tetapi sangat hidup dan memberinya berbagai gerakan makhluk hidup dalam radius 1 km darinya. Pada saat ini, ia seolah-olah telah membuka perspektif dalam jarak 1 km. Dan ini adalah pasif dari kekuatan barunya.